Bab 609. Rencana balas dendam. Ronnie Ouyang sedikit mengernyit. Dia benar-benar ingin mendapatkan Kingston Jiang di pihaknya. Tidak pernah berpikir untuk menggunakan Kingston Jiang untuk menarik kebencian. Namun, pemimpin besar memerintahkan semua perintah. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, aku sudah tahu. Oke, ayo kembali." Felix Murong melambaikan tangannya. Ronnie Ouyang bangkit dan pergi. Setelah Marco Jiang meninggalkan halaman, dia memakai topeng dan pergi mencari Kingston Jiang. Segera setelah dia tiba di depan rumah kayu tempat tinggal Kingston Jiang, Launa dan Laura menghalangi jalan. "Siapa yang kamu cari?" Marco Jiang melirik mereka berdua. Dia memakai topeng, tetapi pupil matanya agak menakutkan, merah darah, seperti sepasang mata iblis. Sepintas, Launa dan Laura langsung lesu di tempat, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Marco Jiang membuka pintu dan masuk. Kingston Jiang sedang berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Dia mendengar seseorang masuk dengan mendorong pintu. Dia pikir itu adalah Klutang. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mengapa kamu kembali begitu cepat? Apakah kamu tidak menemukan kakek?" "Ini aku," kata Marco Jiang. Mendengar suara itu, Kingston Jiang langsung bangkit. Setelah melihat pria yang masuk ke rumah dengan topeng, Marco Jiang melepas topengnya. "Kakek!" Kingston Jiang memanggil. Marco Jiang berhenti, melirik Kingston Jiang dan bertanya, "Ku dengar kamu terluka." "Cedera kecil, tidak masalah." Kingston Jiang berkata dengan senyum masam di wajahnya, "Ini karena Winona Jiang yang menyuruh Klu membunuhku." Marco Jiang berjalan mendekat, meraih tangan Kingston Jiang dan menggenggam nadinya. Setelah beberapa detik, itu dilepaskan. Cederanya agak serius. Jelas bukan hal yang baik untuk terluka sebelum dimulainya pertemuan Gunung Tianshan. Seperti yang dia katakan, dia mengangkat tangannya. Energi Qi yang kuat muncul di telapak tangan. Energi Qi ini meresap ke dalam tubuh Kingston Jiang. Pada saat ini, Kingston Jiang merasakan arus hangat menyebar ke seluruh tubuhnya dan luka dalam di tubuhnya dengan cepat disembuhkan. Sekitar 10 menit berlalu. Marco Jiang berhenti. Kingston Jiang terkejut. "Oke, itu saja." Dia memandang Marco Jiang dengan ekspresi terkejut di wajahnya dan bertanya, "Kakek, seni bela diri macam apa yang kamu gunakan? Hanya sebentar saja, mengapa lukaku langsung membaik?" Marco Jiang tersenyum dan berkata, "Aku telah melihat klasik medis yang dirimu dapatkan. Ini adalah metode penyembuhan yang disebutkan di dalamnya." Setelah mendengar ini, Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam. Dia juga telah berlatih metode penyembuhan. Namun, efeknya jauh dari kata kuat. Begitu menakjubkankah? Yah, kamu baru saja mulai berlatih dan kamu akan mencapai efek ini di masa depan ketika kamu terus menyadarinya. Kata Marco Jiang dan dia duduk. Kingston Jiang bertanya, apa yang Felix Murong ingin lakukan untuk pertemuan Gunung Tianshan berikutnya? Marco Jiang berkata dengan ringan, ini tidak lebih dari keinginan untuk membalas dendam. Lalu mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan sekte dan keluarga yang berpartisipasi dalam perang sekte Gu. Kingston Jiang terkejut dan bertanya, mengapa, bukankah tujuannya untuk pemimpin? Hehe. Marco Jiang tersenyum tipis, seorang pemimpin, bagaimana dia bisa melihatnya begitu saja? Baginya sekarang, master kuno dari berbagai seni bela diri semuanya adalah udang kecil. Dia sekarang berlatih jurus iblis. Dia juga sedang mempelajari virus. Jika dia berhasil, dia akan dengan mudah membuat beberapa boneka yang kuat. Master kuno ini sama sekali tidak penting baginya. Alih-alih menjadi pemimpin untuk mengendalikan seniman bela diri kuno ini yang akan mengkhianati kapan saja master kuno, lebih baik ambil kesempatan ini dan bunuh mereka semua. Kingston Jiang tersentak. Ini terlalu menakutkan. Ini benar-benar gila. Kamu istirahat yang baik, aku akan kembali dulu. Marco Jiang tidak mengatakan apa-apa, dia berdiri dan pergi. Kingston Jiang juga tidak menahannya.
Sekarang dia tahu tujuan sebenarnya dari Felix Murong, dia juga agak khawatir. Namun, berpikir bahwa kakeknya masih bersama Felix Murong dan bahwa Ronnie Ouyang ingin membunuh Felix Murong dan menjadi pemimpin Sekte Gu, dia menghela napasnya. Segera, Klu Tang kembali. Dia berkata dengan ekspresi frustrasi, "Suamiku, aku tidak menemukan kakek. Aku pergi ke halaman tempat departemen pertama Sekte Gu berada, tetapi ada penjaga yang kuat, jadi aku tidak bisa masuk dan melihat kakek sama sekali." Kingston Jiang berhenti dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu juga sangat lelah. Mari kita istirahat." Dia tidak memberitahu Klu Tang tentang fakta bahwa Kingston Jiang telah pulih dari cederanya. Semakin sedikit orang yang tahu sekarang, semakin baik baginya. Klu Tang memang sangat lelah. Dia berjalan, duduk di tempat tidur dan kemudian berbaring di tempat tidur. Dia menarik Kingston Jiang dan berkata, "Suamiku, istirahatlah juga. Agak membosankan di kamar, aku akan jalan-jalan." Setelah Kingston Jiang mengetahui apa yang ingin dilakukan Felix Murong, dia harus berkeliling untuk melihat apakah dia bisa bertemu Jonathan Chen, memberitahunya ini dan membiarkan dia bersiap terlebih dahulu. Klu Tang tiba-tiba berdiri dan berkata, "Kamu terluka, bagaimana kamu bisa berjalan-jalan dan sekarang semua orang di luar ingin membunuhmu, begitu kamu pergi, akan ada bahaya." "Tidak apa-apa." Kingston Jiang berkata sambil tersenyum, "Aku telah mencapai kesepakatan. Berbagai sekte tidak akan menyerang aku sampai setelah pertemuan Gunung Tian Shan dimulai dan aku berada di dekat sini dan aku tidak akan pergi jauh. Di sini hanya ada orang-orang Ronnie Ouyang, siapa yang berani mengambil tindakan terhadapku?" Setelah Kingston Jiang berbicara, dia berdiri dan berjalan keluar dari pintu. Klu Tang berdiri, memakai sepatunya dan berjalan keluar sesudahnya. "Kak Kingston." Begitu mereka meninggalkan rumah, Launa dan Laura tersenyum cerah. "Kak Kingston, kamu mau kemana?" Kingston Jiang berkata, "Aku sedikit bosan di rumah, aku keluar dan berjalan-jalan." Launa segera berkata, "Pemimpin kedua menyuruhku bahwa kamu sedang terluka sekarang dan banyak musuh di luar. Lebih aman untuk tinggal di rumah." "Tidak apa-apa, aku akan jalan-jalan saja." Kingston Jiang berbalik dan pergi. Launa dan Laura tampak tak berdaya dan harus mengikuti di belakang Kingston Jiang. Kingston Jiang meninggalkan gunung belakang. Di partai Tian Shan berjalan tanpa tujuan. Klu Tang terus memapahnya. Launa dan Laura mengikuti mereka sepanjang waktu. "Kingston Jiang, kuambil nyawamu." Tidak butuh waktu lama untuk teriakan keras bergema. Segera setelah itu, seorang pria mengambil pedang dan membunuhnya dengan agresif. Berdiri 10 meter dari Kingston Jiang, dia mengarahkan pedang ke arahnya dan berkata dengan dingin, "Hari ini, aku akan membalaskan dendam guruku." Klu Tang memblokir Kingston Jiang tepat waktu. Kingston Jiang mengabaikan orang yang menghalangi, berbalik dan berjalan kembali. "Orang jahat, jangan pergi." Orang ini memegang pedang dan bergegas dalam sekejap. Pada saat ini, anak buah Ronnie Ouyang datang dan memblokir serangan orang ini. Kingston Jiang tahu bahwa pasti ada orang kuat dari Ronnie Ouyang yang mengikutinya diam-diam. Sekarang dia ingin mencari kesempatan untuk bertemu dengan Jonathan Chen yang sangat sulit. Dia kembali ke rumah. Berbaring di tempat tidur. Klu Tang meringkuk di lengannya dan memeluknya erat-erat. Segera Klu Tang tertidur dan Kingston Jiang mendengar suara datang dari atap. Dia sedikit mengernyit, lalu dengan lembut melepaskan tangan Klu Tang dan berjalan keluar. Begitu membuka pintu, dia melihat Launa dan Laura. Mereka berdua bahkan tidak memerhatikan Kingston Jiang, mereka ditusuk di titik akupuntur secara diam-diam, lalu kehilangan kesadaran dan berdiri di pintu seperti patung. Kingston Jiang melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun. Tubuhnya melintas dan muncul di atap. Di atap, duduk seorang pria berpakaian hitam dan mengenakan topi. "Bocah, nasibmu sangat beruntung dan belum mati." Pria itu melepas topinya dan memperlihatkan sebuah wajah. Orang ini bukan orang lain, tapi Jonathan Chen.
Kingston Jiang tersenyum tipis dan berkata, kamu juga cukup berani. Ada orang-orang dari Ronnie Ouyang di sekitar sini. Tidak apa-apa, aku akan pergi nanti. Jonathan Chen tersenyum dan berkata, sebelum kamu pergi, aku tahu kamu pasti memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Bicaralah, ada apa? Kingston Jiang berbicara tentang rencana Felix Murong lagi. Felix Murong ingin membalas dendam dan membunuh semua orang di pertemuan Gunung Tian Shan, sementara Ronnie Ouyang ingin mengambil tindakan terhadap Felix Murong. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Biar dirimu yang putuskan, atau pergi ke Wang dan Tuan Long untuk mendiskusikan tindakan balasan. Seperti yang dikatakan Kingston Jiang, dia melompat dan muncul di depan rumah. Dia berjalan masuk dan menutup pintu. Lalu dia melambai dengan santai. Kekuatan tenaga diubah menjadi telapak tangan dan titik akupuntur yang ditusukkan ke Launa dan Laura langsung terbuka. Bersambung.